mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan membawakan masih seputaran tentang elit nasional. Karena baru-baru ini ada isu beredar seorang anak elit nasional dari negara luar berhasil bebas setelah mendelit nyawa kekasihnya. Lucu sekali hukum di negara luar ya. Jadi makin betah tinggal di negara sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Barna yang sedang menunggu temannya yaitu Anto karena rupanya si Barna lagi memesan sebuah paket bansos untuk kampanyenya dalam Pilkades. Kalau saya jadi kades nanti, saya bayar semuanya. Nanti kalau kepilih nih ya, kalau nggak kepilih berarti nggak bayar dong. Nah dari itu juga, si Barna mulai menyampaikan fiction dan mingsingnya yang jika kepilih nanti ia berjanji tak akan menggunakan kuasanya untuk membebaskan anaknya yang padahal udah ngedelete nyawa pacarnya tapi malah dibebasin. Acuaks. Bahkan selain itu, segera setelah saya dilantik jadi kepala desa, akan sering mendapatkan makanan. anjas, makanan gratis dan uang nggak tuh? Terbagi saat para warga mengeluh tentang infrastruktur desa yang kurang di-upgrade, Cangkem Barna pun seketika ngebacot mengiming-imingkan hal yang tidak mungkin banget terjadi. Semua persoalan di kampung ini akan saya beresin. Ilih, emang ya kata-kata pas nyalon emang manis banget cuy. Dan selesainya berbacot ria, si begunal ini pun mulai menyedekahkan sebuah amplop putih yang tentunya berisi cuan ke para warga yang mental giveaway ini. Karena Barna yakin dengan cara ini suaranya akan melebihi followers Mr. Beast. Kemudian besoknya akhirnya Barna pun berhasil kepilih menjadi kepala desa yang baru tanpa adanya pesaing namun baru aja dilantik. Dasar warga kurang pandai, gampang banget mereka dibohongin. Wahai para oknum, apakah kalian seperti ini juga kah? Setelah berhasil menjadi kades, beberapa bulan pun berlalu, si Barna pun mulai belusukan bersama jejak si Gundul yang ketika bertemu warga. Pak Kades, kapan nih bagi-bagi makanan lagi? Buset, mental giveaway sekali ya. Mendengar itu si Barna tentunya malah memaki-maki mereka dan sedikit ngerosting tentang sebuah fakta Udah miskin, males. yang membuat mereka jadi kena mental dan jadi tahu kalau Barna selama ini adalah seorang begundal gandul. Nah di sisi lain terjadilah perbakuan teman dua orang bapak-bapak karena kemarin kalah by one FF dengan taruhan sertifikat tanah. Namun untungnya berflikerlah Barna ke sana bersama ajudannya yang langsung mengstop perbakuan taman ini lalu mengusir si bapak ini dari Battalion of Dawn agar bapak berbaju biru ini bisa mengambil taruhannya yang tentunya kagak gratis. Besok pasti saya bayar. Bagus. Modal ngusir gitu doang pun dibayar. Seenak ini ya jadi kades, jadi pengen ikut pilkades. Keesokan harinya datanglah bapak kemarin ke rumah Barna untuk memberi Barna cuan karena kemarin udah ngebantunya ngamanin taruhan by one FF dengan temannya. Dan tak berselang lama datanglah botak doang kanker kagak ini memberikan Barna uang sekoper setelah dikirim melalui JNTIT oleh pemerintah untuk pembangunan jembatan serta beberapa infrastruktur desa. Anjas, ada stiker fragile-nya. Itu dalamnya isinya uang apa barang pecah belah bang? Setelah mendapatkan uang, Barna yang lagi ngitung uang pun disamperin oleh anaknya yang ingin meminta privilege bapaknya agar bisa keterima kerja. Dan kalau ada apa-apa bisa meminjam nama bapaknya agar kebal dari hukum. Seperti contohnya menganiaya pacar sampai meningsoy malah dibebasin. Acuaks. Namun ketika istrinya datang, aduh. Bapak nggak korupsi kan pak? Ya elah, ya nggak mungkin enggak lah. Ya pasti iya. Mendengar kata korupsi, si Barna seketika marah dan memaki-maki istrinya. Terlebih lagi si Barna mengancam jika sekali lagi mengatakan korupsi tai anjing, sang istri akan dikick dari rumah karena dengan privilege Barna sebagai ketua ranting di kampung. Segala serabi bisa digait hanya dengan memamerkan warna baju dinas serta mobil dinasnya. Anjas, idaman para mertua nih bos yang ada coklat-coklatnya. Nah tak berselang lama datanglah Somad salah satu staf Barna yang mengeluh tentang bahan pembuatan jembatannya akibat semuanya terbuat dari kayu-kayu bekas. Tapi padahal si Barna pun dengan gampangnya malah menjawab, Mau gimana lagi? Dananya cuma segitu. dan menyuruh Somad untuk tetap mengerjakan jembatannya. Bodo amat mau ambruk atau gimana, yang penting salah satu list misinya sudah terrealisasikan. Ya biasalah. Dana cair 10 miliar buat bangun jembatan turun ke bawah jadi 1 miliar. Oknum nih ya, oknum. Tapi banyak.
Keesokan harinya saat Barna datang ke rumah sakit dengan kostum ala-ala juragan jengkol, ia pun melihat para warganya yang lagi demo tentang biaya pengobatan yang udah kagak gratis lagi sebab ternyata dananya udah dikorupsi oleh Barna. Terlebih lagi selain korupsi dana pengobatan untuk desa, si Barna juga menaiki pajak yang membuat biaya pengobatan menjadi semakin mahal. Tentang kebijakan pajak yang Bapak berikan terlalu tinggi. Ini Barna jabatannya jadi kades apa Bapak Mario Dendi anjing? Seenaknya ngatur pajak. Nah, karena saking begundalnya si Barna, kini seluruh bahan pokok yang masuk kampung pun semuanya dinaiki harganya oleh Barna, termasuk harga ayam. Ayamnya 1 ekor berapa? 50.000, Bu. Buset, 50.000 mending makan nasgor solaria. Yang membuat para mama langsung berbacot ria tak kuasa menahan pajak yang sangat tinggi dari Bapak Barna. Sejak kepala desa kita yang baru Pak Barna itu, semua harga-harga pada naik semua. Ya gimana lagi? Di Wakanda Raya ini apa-apa dipajakin terus uang pajaknya. Aduh, ya sudahlah. Dari belakang istri Barna yang mendengar keluhan para warga langsung menyampaikan ke si Barna yang pastinya kagak ditanggepin karena selagi menjabat itu adalah satu-satunya cara untuk memperkaya diri dengan menggunakan wewenangnya dan tak ada satupun yang boleh protes apalagi demo kecuali Barna sendiri yang berdemo meminta masa jabatan ditambah. Cuaks. 6 kata lucu guys. Kades demo minta masa jabatannya ditambah. Nah malam harinya dengan menggunakan kekuatan wewenang kepala desa tapi nggak gini-gini juga sih. Sebagai kepala desa, saya perintahkan kamu tutup warung makan ini. Orang berbisnis malah digusur anjing. Di sana dengan gabutnya si Barna menuduh Anto teman seperjuangannya ketika nyalon menggunakan daging tikus untuk membuat santapan yang lezat dan berbiji. Alhasil 2 orang minion di sana seketika terbagongkan menpending kunyahan dalam mulutnya. Dimana ketika Barna mengecek ke dapur, mereka pun menemukan beberapa tikus berdasi yang sudah terseduh. Kemudian datanglah Pak Polisi yang tiba-tiba menggunakan flicker setelah mendengar kata-kata tikus berdasi. Sebab Anto sudah menjadi tersangka karena menghidangkan salah satu member lapas yang ruangannya VVIP. Buset dah, segampang ini hancurin usaha orang cuy kalau jadi petinggi. Beberapa bulan kemudian Barna pun sudah selesai membuat jembatan menggunakan dana seadanya. Yang anehnya di sini, sejak kapan jembatan baru modelannya kayak jembatan yang udah lama dibuat? Bahkan di sana si Barna juga mengagung-agungkan dirinya sendiri karena jika bukan karena dirinya jembatan tersebut tak akan terwujud. Dan untuk berikutnya si Barna pun mengiming-imingi para warga mobil terbang seperti di IKN jikalau terpilih lagi menjadi kepala desa di periode kedua. Anjas, keras sekali iming-imingannya. Namun beroja hari berganti warna, kebetulan malam itu ulti Kadita menerjang wilayah Nganjuk City. Datanglah seorang minion yang mengabarkan, Gawat, Pak. Itu gunungan yang baru jadi. Jebol, Pak. Hasil mendengar itu besoknya para warga langsung berdemo ke rumah Barna untuk menuntut ganti rugi. Tapi si Barna malah menolak dan malah berkata seperti ini. Terus kami harus minta ganti rugi ke siapa, Pak? Loh, sama yang bangun bendungan dong. Giliran bendungan jadi bilangnya hasil kerja keras diri sendiri. Anjing. Kala itu mereka pun dipaksa bubar karena yang boleh demo cuman Barna, demo masa jabatan. Hasil para warga pun mulai mengeluarkan bacotannya ketika ngumpul-ngumpul. Bahkan ada salah satu dari mereka yang menyesal telah mencoblos Barna. Saya jadi nyesel, Pak. Ikut milih dia jadi kepala desa waktu itu. Ya rugi juga mau coblos atau kagak, orang Barna doang kandidatnya. Nah beberapa hari pun berlalu, Somat yang uangnya udah habis dipakai anaknya top up game ramah lingkungan untuk beli skin link. Ia pun mencoba melakukan pinjaman offline ke warung, namun sayangnya tak diberikan oleh emak-emak ini. Dimana tak berselang lama datanglah Barna yang mengiming-imingi pinjaman offline untuk Somat. Tapi cangkem Somat malah memberikan sebuah cahaya fakta. Sudah biasanya Pak Kades baik sama orang. Beginilah guys, kalau orang jahat tiba-tiba baik, pertanyaan bagus. Tapi bukannya marah, si Barna malah nambah membuat Somat tergiur dengan bilang kalau siapapun orang kismin dan jiwa giveaway seperti target penyubliman Willy Sublim boleh datang ke rumahnya untuk meminta dana pinjaman. Beneran Pak Kades mau ngasih kita bantuan uang dan juga warga yang kesusahan. Kades kita ternyata orang yang baik. Sangat mencerminkan rakyat Wakanda sekali ya guys. Ada kasus viral klarifikasi pakai cara bagi-bagi sedekah, nama jelek auto bersih anjing. Dan karena mendengar itu, para minion yang geblek-geblek ini pun langsung ke rumah Barna. Namun beroja 1 bulan meminjam uang, Barna pun langsung datang ke para nasabahnya untuk menagih utang. Bukannya waktu itu Pak Kades ngasih cuma-cuma buat saya? Yang ternyata si Barna niat ngasih, tapi si mak kagak dengar kata minjemnya, jadi aslinya ngasih minjem.
Sehingga kini ia pun terbagongkan melihat kehadiran Barna ke sana untuk menagih utang plus sekalian bunga-bunganya. Makanya kalau orang ngomong, dengerin baik-baik. Kualitas SDM Wakanda sekali ya guys, belum jelas langsung digasken. Sehingga Sima ini yang kagak punya uang buat bayar, Barna pun menerapkan ilmu penjarahan secara paksa dengan memberi batas waktu 1 minggu jika tamu warung Sima ini tersegel dan beralih menjadi milik Barna. Ini Barna kerja jadi kades apa debt collector anjing? Mana ada pakaian kades sehari-hari batikan kayak gini? Baju coklatnya mana? Pantopel mengkilapnya mana? Nah, selain simak Facebook tadi yang kerjanya nonton Reels, si Barna pun juga mendatangi Somat untuk menagih hutangnya yang ternyata si Somat gue kira pinter tapi malah ada OO-nya juga. Bisa-bisanya dia yang curiga sama Barna tapi dia ikutan jatuh ke lubang yang sama. Sudah curiga Pak, gak mungkin Bapak bagi-bagi uang gratis. Black bener, udah curiga tapi masih dicicipin. Hasil Somat yang tak bisa bayar, si Barna pun akan mengambil alih rumahnya plus Somat akan di-kick dari kampung sekalian kakaknya di-delete dari sistem desa jika tak kunjung bayar hutang dalam waktu 1 minggu. Buset dah, kalau gini mah gacor banget. Kemudian malam harinya kebetulan Pak Ustadz sedang berceramah tentang yang namanya riba dan di sana Somat pun mengeluarkan keluh kesahnya tentang kades yang membegg-ST-kan yaitu Barna, di mana katanya si Barna akan mengekik Somat dari desa jika pinjamannya tak kunjung dikembalikan. Saya pikir Pak Kades beneran menolong kami. Ini si bapak yang kemarin bilang kades baik, mamam tuh baik. Di sana Pak Ustadz yang mendengar itu langsung akan membuat meet and greet dengan Barna sekitar 2 hari lagi. Dan ketika hari hanya udah tiba, datanglah Pak Ustadz untuk melakukan jutsu ceramahnya agar Barna tak semakin membegg-ST-kan dan tak melakukan pengeribaan untuk para warga yang udah kismin-kismin ini. Apalagi beberapa warga udah mulai frustasi karena tak kunjung juga dapat hadiah dari Bang Willy padahal udah follow. Namun kalian tahu apa jawaban Barna? Aduh. Pak Ustadz, gak usah nyeramain saya. Lah, emang itu tugasnya Bambang? Bahkan si Barna mengancam Pak Ustadz akan mengusirnya dari kampung jika berani masih menceramahinya sampai membuat mental Pak Ustadz menjadi down dan langsung surrender dari sana. Entar lu koit udah gak usah pakai Ustadz aja Bar. Nah siang harinya Pak Ustadz yang lagi ngaji datanglah Barna yang nyari masalah. Kalau ternyata selama ini Pak Ustadz menyebarkan dan mengajarkan ajaran sesat. Tiba-tiba Pak Ustadz yang disalahin anjing. Karena rupanya si Barna telah mencek out buku tutorial menjadi pengikut Dajjal melalui keranjang kuning dan langsung memfitnah Pak Ustadz seolah-olah beliau mengajarkan tutorial menjadi pengikut Dajjal. Saya temukan di rumah Pak Ustadz. Nih. Logikanya, lu kenapa bisa dapat buku gitu di rumah Pak Ustadz bang? Sementara orangnya kagak ada di rumah. Namun apa daya dengan wewenang Barna sebagai kepala desa tentunya damage bacotannya lebih mantap. Saya ini kepala desa di kampung ini Pak. Mau pergi sendiri atau saya ngusir? Berlindung di balik jabatan. Yang berujung Barna pun merekomendasikan 2 pilihan untuk Pak Ustadz, diusir atau surrender dengan lapang dada dari kampung. Dimana ketika akan mengusir Pak Ustadz, Pak Kades, kenapa Pak Kades? buset, udah jelas-jelas Barna jatuh pakai nanya. Nah setelah Pak Ustadz di-kick dari kampung, para warga pun terbagongkan melihat pelang yang berisikan musola telah ditutup dan ketika Barna datang, ia pun bilang kalau Pak Ustadz telah mengajarkan ilmu sesat tutorial menjadi pengikut Dajjal. Namun untungnya para warga tak percaya karena mereka tiba-tiba telah di-giveaway-kan akal dan pikiran untuk berpikir. Gak mungkin Pak Ustadz nyebarin ajaran agama sesat. Tumben ada yang waras, biasanya malah percaya-percaya aja. Bahkan ketika para warga pergi dari TKP, datanglah seorang klien Barna yang ternyata musolanya udah dijual oleh Barna. Kurang barbar apalagi, jual musola cuy. Dosanya auto menyalip para koruptor. Kemudian saat Barna pulang, anaknya pun tiba-tiba dilamar oleh Dilan, anak Pak Kades dari kampung sebelah yang kagak korupsi. Dilihat dari sedikitnya mahar yang dipersembahkan saat melamar anak Barna. Mahar sedikit kayak gini Pak, minimal ya 10 kali lipat lah dari ini. Bapaknya lah 10 kali lipat. Dan karena maharnya terlalu sedikit, Barna pun merekomendasikan anaknya untuk menikah dengan anak elit nasional yang kebetulan baru bebas dari penjara setelah mendelete kekasihnya dari dunia. Cuaks. Namun Dilan yang tak terima, besoknya ia pun datang membawa amplop coklat yang isinya, ya cukuplah pakai nombok halo guys. Hasil kini lamaran Dilan pun akhirnya diterima, tapi baru aja full senyum, Barna pun tiba-tiba mules dan muntah seperti lagi bunting. Dimana meskipun udah dibawa ke rumah sakit dan diberikan obat, saat pulang Barna pun kembali ngereok kesakitan dan tak kuasa menahan ginjalnya seperti ada yang menjadikan samsak. Bahkan dari kesakitannya ini, si Barna pun mulai bermimpi hal yang membagongkan.
Para warganya tiba-tiba cosplay vampir. Di sana para warga pun terlihat kesakitan dengan tangan lurus tidak seperti otak mereka. Apalagi selain mimpi diserbu vampir, Barna juga mimpi diajak bewan oleh Banaspati. Pergi. Api, pergi. Real cuy, editor Marvel ketar-ketir ngeliat api terbang. Kala itu Barna pun berhasil dibangunkan oleh istrinya yang langsung muntah-muntah padahal hari ini adalah hari pernikahan anaknya. Alhasil Barna pun terpaksa datang meski perutnya terasa mules. Selfie bareng nggak ya? Oh iya boleh silakan. Gimana ceritanya orang selfie di belakang si Barna bisa masuk frame? Kemudian selesainya pernikahan, Barna yang tertidur pulas, ia pun tiba-tiba bangun dan menghalu kalau istrinya adalah maling. Bahkan Barna sampai ingin kabur dari rumah mengamankan uang-uangnya. Istirahat ya Pak. Siapa kamu? Bener-bener udah kagak waras anjing. Nah si Barna yang maksa pergi dari rumah padahal kondisi lagi hujan. Para warga pun mulai berdatangan termasuk Pak Ustadz yang berflikir ke sana padahal udah pergi jauh. Dimana mereka mencoba menenangkan Barna dan tanpa mengatakan lebih baik lambat daripada selamat, keluarlah sebuah ulti dari Iyudora yang seketika mengakil Barna. Malam itu juga gosong cuy, ada asap-asapnya. Singkat waktu ketika pemandian Barna, sebuah asap cumi darat pun muncul menyemprot para warga yang ada di TKP sampai membuat jenazah Barna menjadi tambah burik. Mayatnya tetap aja nggak bersih, malah tambah hitam Ustadz. Karena Barna bukannya bersih malah cosplay menjadi pragos. Nah ketika selesainya memandikan Barna, Burajamu digiring ke musola. Pintunya pun malah tiba-tiba ketutup dan kekunci seakan-akan Barna tak diperbolehkan masuk. Bahkan dari dalam keranda Barna keluarlah banyak tikus yang menandakan seberapa koruptornya Barna ketika masih hidup. Cuaks. Sepertinya ini ajab untuk Pak Barna. Tikus-tikus ini pertanda kalau Pak Barna itu rakus. Yap betul, beginilah wahai para koruptor yang lagi nonton Netflix. Sekali-sekali nonton channel gua lah biar kalian tobat. Karena pintu musola ketutup, Barna pun langsung ditransfer ke liang lahat bodo amat biar film cepat selesai. Namun ketika melewati jembatan yang uang pembangunannya ditilep Barna, muncullah sebuah efek angin tornado yang hanya bisa dilihat menggunakan Byakugan. Bahkan selain efek angin yang didownload lewat CapCut, ada lagi sebuah bencana alam berupa banjir bandang yang membuat seluruh warga panik sampai lupa menggunakan otaknya. Minimal bantulah anjing. Kala itu akibat saking beratnya keranda Barna, Somat pun terpaksa menyelamatkan dirinya seorang diri. Anjas, itu keranda hanyut apa terbang? Alhasil Barna pun gagal dimakamkan karena kerandanya udah duluan ke bawah arus yang besar kemungkinan hanyut sampai ke daerah Bantar Gebang. Cocok lah itu, sampah-sampah masyarakat suka korupsi dikubur di sana aja cuy.